Allah berfirman, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Firman-Nya Allah, kami mencatat segala sesuatu yang telah mereka lakukan dulu-dulunya dan sekaligus pengaruh-pengaruhnya. Jadi perbuatan yang dulu itu sudah dicatat, termasuk perbuatan yang lahir akibat dari perbuatan yang dulu. Misalkan sampean mengajar Al-Quran, maka buah dari mengajar Al-Quran itu apa saja, itu pasti dicatat. Mengajar Al-Qurannya dicatat, pengaruhnya juga dicatat. Jadi wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Makanya kalau mengajar Al-Quran, ngajar yang ikhlas, diajar yang ikhlas, diniati supaya jadi jariyah. Benar mengajar satu huruf saja kepada anak-anak, itu jariyah kita itu sampai seterusnya. Dasarnya ini wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dari kaidah ini dari ayat ini kemudian muncul kaidah al khairul muta'addi afdalu binal qasir. Kebaikan yang dilakukan secara lebih, jadi kebaikan yang banyak itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan kebaikan al-qasir, kebaikan yang sedikit. Itu sudah pasti. Jadi sudah pasti. Jadi al-ajru ala qadrit ta'ab, pahala itu menurut kadar kepayahan. Jadi semakin banyak berbuat baik maka semakin banyak pahalanya. Itu sudah pasti. Ya. Itu contoh ta'limul ilmi afdalu min sholatin nafli. Mengajarkan ilmu itu jauh lebih utama dibanding dengan sholat sunnah. Sampean berangkat ngajar itu lebih baik, jadi berangkat mengajar tepat waktu itu jauh lebih baik dibanding dengan sampean setelah sholat maghrib terus kemudian melaksanakan sholat sunnah. Itu bagi yang memiliki kewajiban. Jadi ta'limul ilmi afdalu min sholatin nafli. Apa sebabnya? Soalnya ta'limul ilmi itu muta'addi, pahalanya itu terus mengalir. Namanya muta'addi itu sesuatu yang sifatnya terus mengalir, berlebih-lebihan tapi sifatnya terus mengalir. Kalau makna aslinya itu muta'addi kan membredel, artinya terus berkembang. Kalau muta'addi itu beda dengan sholatin nafli. Kalau sholatin nafli itu pahalanya al-qasir, ya sekedar pada waktu sampai melakukan sholat itu kemudian sampai diberi pahala. Beda dengan ta'limul ilmi. Kalau ta'limul ilmi sampean tidur karena buah dari sampean mengajar tadi itu pahalanya masih terus mengalir. Gitu ya. Ibaratnya sama dengan investasi dengan menabung biasa. Lebih afdol mana? Ya lebih afdol investasi. Karena kalau investasi hartanya berkembang, tapi kalau nabung hartanya nggak berkembang, bertambah begitu saja. Sama dengan itu. Minha lil qaim bi fardil kifayah. Jadi al qaim bi fardil kifayah maziyatun alal ain. Jadi lil qaim bi fardil kifayah, bagi orang yang melaksanakan sholat jenazah. Sholat jenazah itu hukumnya apa? Fardhu kifayah. Orang yang melaksanakan sholat jenazah pahalanya itu lebih besar dibanding dengan hanya sekedar melaksanakan sholat fardhu ain. Apa sebabnya? Karena sholat fardhu kifayah itu asqatul haraj, jadi menggugurkan dosa. Yang digugurkan dosanya siapa? Dosanya orang banyak. Jadi menggugurkan dosanya orang banyak. Berarti kan butuh kepekaan. Soalnya kalau fardu kifayah itu bagi orang yang mau. Tapi kalau fardu ain setiap orang pasti melaksanakan. Setiap orang pasti melaksanakan. Sholatun nafli itu sholat wajib itu adalah setiap orang pasti melaksanakan. Tapi sholat sunnah tidak semua orang yang mau melaksanakan.
Artinya juga berarti kalau orang yang mendirikan sholat sunnah termasuk sholat tahajud itu termasuk ada maziyatun baginya, ada keistimewaan baginya. Jadi ada keistimewaan baginya. Keistimewaan kepada siapa ya? Keistimewaan di hadapan Allah jelasnya. Ada nilai istimewanya. Sama dengan orang yang mendirikan sholat, orang yang melaksanakan fardu kifayah. Pasti ada keistimewaan baginya. Kenapa? Tidak semua orang mau melaksanakan fardu kifayah.